berpasang-pasangan tadi kan identik dengan saling melengkapi sebenarnya. Ini dia. Udah selesai berarti. Kita terus belajar ya kan, berkeluarga itu kan universitas kehidupan ya, belajar terus, bener ya? Udah ada. Ujiannya sebenarnya seumur hidup. Aneh bisa bilang juga, aneh selalu kadang ada apa namanya Insight. perenungan gitu kan, perenungan di dalam aneh. Sebagai rokok. Yang rokok sih tadi ya. Takutnya netizen tuh, kok ternyata nih ngerokok. Iya. Perbedaan Nanti itu, ngerokok dikat. Disensor. perbedaan itu justru adalah modal utama antara suami istri untuk menuju kesuksesan. Oke, bismillah kawan-kawan Yotvet, balik lagi nih di segmen kita tentang rumah tangga yang memang tujuannya untuk saling sharing gitu ya, saling sharing, dan mudah-mudahan nih kita tujuan yang lainnya, dan justru ini yang utama sih, memberikan inspirasi kepada semuanya lah ya, yang udah nikah atau yang belum nikah gitu ya, untuk merasa bahwa masuk ke jenjang pernikahan itu nggak semenakutkan yang mungkin terlihat di media sosial, tapi justru asyik gitu kan. Ya selama kemudian kita harus membekali diri dengan ilmu. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, nih kali ini kita pengen ngobrolin masalah satu tema gitu ya dalam rumah tangga yang bisa berkonotasi negatif atau bisa berkonotasi positif, yaitu tentang perbedaan antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan. Ini kadang nih perbedaan-perbedaan gitu ya. Perbedaan ini macam-macam sebenarnya perbedaannya gitu ya. Antara perbedaan secara ya jelas lah jenis kelamin gitu kan. Kemudian tabiat secara umum antara laki-laki dan wanita, bagaimana kebutuhan emosional kan pasti beda tuh laki-laki dan wanita gitu kan. Nah, ini yang coba kita bakal bahas dan saling sharing dalam sesi kali ini. Nah, tapi ini kita sebagaimana biasanya kita ada quote yang mungkin akan memberikan mukadimah dan pendahuluan nih sesi kita pada hari ini. Quote-nya begini. Di antara bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bahwa laki-laki cenderung menginginkan kemandirian dalam banyak urusannya dan tidak nyaman jika istrinya terlalu ikut campur dalam detail urusannya. Sedangkan perempuan cenderung peduli pada suaminya dan sering menanyakan keadaannya. Dan demikianlah ketetapan Allah dalam ciptaannya. Gitu ya. Ini kalau aneh boleh, aneh coba mulai nih ya, aneh coba awal ini ya. Sebelum nanti aneh tanya-tanya nih ke antum-antum nih. Ini mungkin aneh bisa coba tarik gitu ya, ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu menciptakan pada umumnya di dunia ini segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk urusan pasang-pasangan manusia gitu. Ayat yang sering dibaca deh kalau lagi akad nikah gitu kan. Umin ayatihi. Sering banget kayaknya gitu. Sering nikah. Menghadiri pernikahan. Sering menghadiri pernikahan. Umin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah itu menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Ya kalau saling berpasang-pasangan, normalnya itu pasti Berbeda. dua entitas yang berbeda. Maksudnya Yin yang. sama manusia tapi dua entitas yang berbeda gitu kan. Itu kan normalnya begitu nih kan. Nah, ini hari ini kita udah banyak masalah banget nih. Perbedaan-perbedaan ini justru terkadang diperuncing atau dibuat secara lebih negatif. Bahkan ada yang ya lebih ekstrim lagi, pernikahan itu bisa justru nggak berbeda secara jenis kelamin. Aduh. Sangat jauh menyimpang kalau itu. Menyimpang kayaknya nih gitu. Jadi dia mencari kesamaan. Nah, itu dia. Kan soalnya kan tadi dibuka sebenarnya. Dibuka sama Satria itu adalah sebenarnya dengan bahasa perbedaan ini bisa konotasinya negatif. Kan? Tapi kan persamaan di sini Justru jadi nggak harus jadi positif. Malah negatif banget. negatif banget gitu kan. Nah, ini dia nih yang bakal kita bahas nih. Nah, kalau tadi ini berdasarkan quote tadi,
kita afirmasi bahwa memang antara laki-laki dan wanita, apalagi dalam konteks rumah tangga gitu ya, suami dan istri gitu. Itu kan berarti ada perbedaan. Kayaknya perbedaan sangat banyak banget gitu. Nah, ketika dengar quote tadi gitu, kira-kira apa nih reaksi antum atau tanggapan antum nih? Antum setuju atau maksudnya antum emang sebenarnya menemukan nggak selama ini perbedaan yang mencolok gitu antara laki-laki dan wanita atau suami dan istri lah gitu? Siapa dulu? Biasa ya, Romo. dulu. Siap. Senior di antara kita kan. Masya Allah. Oke, langsung aja ya. Berarti kalau Ane nih melihatnya, perbedaan tersebut adalah berkah ya. Karena semakin kita berbeda itu, semakin kita diajak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima satu sama lain. Oke. Betul kan? Jadi berpasang-pasangan tadi kan identik dengan saling melengkapi sebenarnya. Ini dia. Udah selesai berarti. Masing-masing Saling melengkapi, Saling melengkapi. ya kan? Dan yang pastinya nggak pernah bisa lengkap 100%. Artinya pasti kita terus belajar ya kan. Berkeluarga itu kan universitas kehidupan ya. Belajar terus, benar ya? Ini udah ada. Gajinya sebenarnya seumur hidup. Kalau dari aneh sih gitu, Ustaz. Jadi ya saling melengkapi dan ya harus dinikmati perbedaan itu gitu. Oke. Kalau tadi berdasarkan quote mau mandiri ya sebenarnya nggak selalu laki-laki, memang cenderung banyak laki-laki. Terkadang ada juga wanita yang merasa gue bisa sendiri juga, tapi memang porsinya biasanya lebih kecil dan tergantung situasinya. Kalau menurut aneh nih yang aneh alamin selama ini. Tapi secara keseluruhan sih laki-laki memang pengennya gitu ya. Pengennya kalau lagi punya masalah gue bisa nyelesain sendiri. Pengennya ngopi di teras sambil ngerokok gitu ya. Sambil nyari solusi gitu ya. Jadi solusinya nggak ada. Tapi itu solusi, Bro. Itu solusi. Solusinya itu. Kadang gue pernah kemarin itu ngobrol sama Abdul sedikit. Kadang solusi itu dijawab dengan waktu. Waktunya kapan dia lewat? Oh ternyata kan lo overthinking nih. Kita overthinking. Time frame-nya akan nyelesain sendiri. Ketika time frame-nya selesai, ternyata nggak terjadi. Ya solusinya itu diem aja. Nongkrong, ngerokok, ngopi, lewat. Oh ternyata lewat deh gitu. Nah itu kan yang berbeda kayaknya. Jauh berbeda. Jauh berbeda dengan perempuan. Jauh berbeda. Cara menyikapi masalah itu beda dia kayaknya ya. Beda. Itu yang mau aneh angkat sebenarnya. Dari sisi aneh adalah kalau perempuan itu bukan bisa semacam masak lah tanpa menyindir siapapun. Masak itu kan dikerjain selesai gitu maksudnya. Terus makan. Itu kan udah fitrah gitu maksudnya. Iya. Nah, padahal kalau kita ngadepin laki-laki ngadepin masalah itu kayaknya nggak semuanya, bukan nggak mau selesai, memang ada masalah yang tidak selesai dengan harus diselesaikan. Ada yang diselesaikan dengan waktu berjalan aja udah. Didiemin aja ternyata selesai. Dan bukan yang didiemin terus di kemudian hari dia jadi pikirin lagi. Enggak atau enggak cuma ditutup nanti meledak lagi di waktu lain. Enggak, ini memang kadang didiemin aja. Salah satunya menurut Ana adalah tentang masalah kayak overthinking. Overthinking nih, wah nanti hari Minggu kalau terjadi ini gimana ya? Ini gimana? Kan overthinking kan? Iya. Stres, nggak diceritain pastinya karena masalah tadi kayak kemandirian, didiemin aja, tapi ngerokok, duduk ngopi ngeliatin. Sabtu minggunya lewat, Senin lewat. Nggak diapa-apain. Itu masalah nggak diapa-apain, nggak dipikirin, nggak jadi meledak di nggak jadi meledak di hari Minggu juga. di kamar juga nggak jadi. Tapi itu kalau diceritain lain cerita. Kalau menurut Anies ya lain cerita. Oh berarti kalau itu harus begini nih. Nanti kita coba cadangan ini nih. Pas gitu lah kurang lebih. Ada plan-plan ada. Kita nyikapin santai nanti juga lewat. Tapi balik lagi berarti ini berkaitan banget ya sama tema kita yang lalu nih. Bahwasanya kita afirmasi bahwa suami itu kepala rumah tangga gitu kan berarti kan namanya kepala rumah tangga dia selalu memikirkan apa gitu kan masalah yang ada sampai kemudian dia sampai overthinking tadi gitu kan dia sampai menyiapkan plan A plan B plan B. Oke. Nah terus yang aneh tangkap juga nih dari Romo Wira gitu kan emang tadi menarik nih kalimat-kalimat bijaknya gitu kan bahwa perbedaan itu justru fitrah membawa berkah dan saling melengkapi akhirnya gitu kan dan aneh bisa bilang juga aneh
selalu kadang ada apa namanya Insight. perenungan gitu kan, perenungan di Motor, dalam di area dalam. gitu. Masih lagi sebagai rokok. Yang rokok sih tadi ya. Takutnya netizen kan kok ternyata dia ngerokok. Pakai rokok. Iya, iya. Perbedaan Tadi yang itu, ngerokok dikat. Disensor. perbedaan itu justru adalah modal utama antara suami istri untuk menuju kesuksesan. Menurut Anda begitu. Orang sering melihat mungkin awalnya gitu, atau kalau dalam konteks-konteks sedang marah atau apa, perbedaan itu eh, apa namanya bikin kita bercerai-berai atau bikin kita ribut, bikin kita apa, enggak kok. Iya betul. Justru perbedaan itu adalah modal utama kita untuk menikah gitu. Karena kalau nggak beda jadi jenis kelaminnya aja, salah itu pernikahannya. Iya. Iya kan? Kan Bener gitu. bener. Sesuai dengan semboyan negeri kita. Apa itu? Bineka Tunggal Ika. Awalnya kok udah. Ya, bisa masuk sini. Beda. Tapi satu. Nah, iya kan bener dong. Betul betul. Betul. Iya, itu aneh selalu mikirin gitu tuh, perbedaan tuh justru harus jadi modal menuju membangun rumah tangga yang apa namanya yang baik, yang sukses gitu kan. Jadi nambahin sedikit Stat. Jadi banyak orang yang berpikir perbedaan itu adalah masalah. Hmm. Padahal nih kalau kata motivator, Namanya siapa? Namanya siapa? Enggak, Fulan bin Fulan. Wira. Jadi setiap masalah itu netral. Asik. Setiap masalah itu netral. Netral dalam arti? Netral ya udah, ini ada masalah udah nih. Positif atau negatif tergantung kita menyikapinya. Oke. Jadi ketika perbedaan itu datang dan itu menjadi masalah, tergantung kita nih Betul, sebagai oke. kepala Respon. keluarga, sebagai Respon. orang tua, sebagai suami meresponnya gimana? Betul. Ya termasuk bagaimana istri meresponnya juga gitu. Betul. Nah kadang-kadang kan istri tidak masalah gitu, kita kayaknya nggak nanggepin atau kita nyantai aja, terus dia juga jadi marah-marah kan? Gimana sih kamu? Aku ngomong kok kamu santai aja, ini masalah nih gini. Kan yang harus kita lakukan bisa nenangin dia Semalam kan? apa kapan tuh? Ya tapi itu sering terjadi kan. Betul. Si istri kita Betul. overthinking, menyampaikan ini ada Ya karena masalah perbedaan. Betul. Istri kita overthinking kita kok sampai aja ya karena perbedaan itu. Iya, Kalau iya, overthinking iya. juga. Repot. Iya. Ya, Pusing ya. Tapi prinsipnya sih itu tuh semua masalah netral tergantung kita meresponnya kan. Kalau kita meresponnya itu jadi masalah besar, jadi masalah. Tapi kalau kita responnya santai, tenang dulu, relax, kita pikirin nanti ada jalan. Karena kan kita Atau sama-sama lupa. Atau lewat. Atau lupa. Lewat. ya kita sama-sama tahu lah. Allah pasti nggak mungkin ngasih masalah di luar kesanggupan kita. Oke. Prinsipnya kan Oke. gitu. Ya berarti kan memang 19 tahun itu nggak cuma asam garam. berarti kan memang gini ya. Laki-laki dan wanita punya perbedaan tadi secara kebutuhan emosional gitu, yang kemudian nanti akan dibawa dalam kehidupan rumah tangga kan gitu kan. Nah, berarti setiap orang gitu ya, setiap suami dan setiap istri harus bisa memaklumi atau memahami gitu kan, atau bereaksi dengan baik apa yang menjadi bukan kebiasaan, tabiat atau karakter laki-laki atau maupun karakter perempuan kan gitu kan. Harus intinya dua-duanya harus bisa saling memahami gitu kan. Iya, benar. Berarti ketika ada lagu karena wanita hanya ingin dimengerti, sebenarnya laki-laki juga ingin Oh, dimengerti. iya. Kan gitu kan? Itu Berarti harus dirubah tuh lagunya tuh. Nanti saudara Ani tuh. Oh gitu. Ada anak. Mas Dika, tolong nih. Ada Satrido nih. Iya. Mas Dika, minta ganti. Enggak, bukan diganti kali, dibuatin satu lagi. Ada partunya. Iya. Enggak, kalau menurut Ani sebenarnya gini, Stat. Ada yang jadi sebuah respon yang tadi Wira bilang. Respon itu sebenarnya dari kunci dari Apa yang akan terjadi berikutnya? result. Oke. Respon itu jadi kunci apa yang akan terjadi berikutnya. Mm-mm. Jadi masalah kecil ketika direspon dengan tidak baik Iya. pun ininya akan besar. Besar. Ane ngasih contoh sedikit mungkin yang umum di perpolitikan, mungkin misalkan di perpolitikan Iya. gitu yang kita biasa kok harus dia nggak usah semua direspon Pak, kadang kita suka ngomong gitu. Iya. Nah itu kan respon itu menjadi titik wah ternyata jadi netizen atau mungkin rakyat Indonesia dimarah gitu. Karena ada persepsi-persepsi baru. Jadi Betul.
Padahal ngerespon dengan tepat itu adalah kunci utama dalam balikin ke konteks kita yang ada di masalah perbedaan di rumah tangga. Ya kalau direspon dengan cara yang salah, aneh rasa siapapun juga akan berantakan. Iya. Contoh di keluarga yang aneh bawa misalkan anak yang udah agak gede, mungkin Rido sama Prima agak kurang Masih belum belum gitu. sampai di Kalau level yang kita bahas di episode yang lalu kan kita ngomongin ini apa namanya, bahwa kalau anak kita yang gede udah bisa ngasih argumen. Iya. Ya. Udah punya Nah, pendapat sendiri. Udah punya pendapat sendiri. Nah, pendapat itu adalah sebuah respon. Kalau dia responnya, oh ternyata kamu sudah dewasa ya nak, kamu udah tahu harus merespon apa. Iya. Nah, kalau responnya dia sebaliknya, kamu udah umur 17 ngerespon kayak gitu. Karena respon di kita jadi berbeda sebenarnya gitu. Iya, Oke. bisa jadi negatif Bisa jadi negatif. si anak Contohnya akan macam-macam lah istilahnya. Apapun itu bisa dalam arti kata misalkan dia punya masalah sendiri atau bagaimana temannya bereaksi gitu dengan dia lagi dengan teman-temannya gitu. Iya. Teman ini lah kita kan bisa ngeliat reaksinya dia nih, responnya dia apa terhadap temannya. Kalau temannya misalkan misalnya temannya ngerokok misalkan Iya. gitu ya kan. Temannya ngerokok, apa nih responnya dia? Oh, responnya dia, oh saya begini, ini begini. Nah, dari respon itu kan kita mengukur kedewasaan sebenarnya juga. Oke. Nah, jadi si respon itu sangat penting, sangat mempengaruhi, menentukan di itu. Sedangkan perbedaan ini yang di titik ini kita bahas sebagai perbedaan adalah kunci utamanya menyikapinya. Perbedaan kan disikapi, Iya. disikapinya melalui respon pertama itu. Ya contohnya akan banyak lah, saya tadi Wira bilang, kok kamu diem aja ya dengan segala macamnya. Ya kalau laki-laki emang begitu. Kalau Bu Aisyah Dahlan Iya. kan bilang perempuan, kita pernah bahas itu ya, Iya. Bib ya. Perempuan punya 5.000 kata atau 10.000 kata gitu dalam Yang harus keluar. yang harus keluar setiap harinya. Ya kan kita yang ngerespon. Kan bisa juga kita ngerespon negatif sebenarnya. Iya. Kok ngomong mulu gak tahu orang capek, bisa Iya, kan sebenarnya iya, gitu. iya. Ya itu gila aja sih. Gue ketakut. Berani. Contoh lagi ngerokok di luar. Tidur sekalian. Ada Wir, ngerokok dulu Wir. Kenapa lu gitu? Enggak, gua habis ngomong salah. Boleh temenin gua. Iya, respon sih kayak bener tadi itu respon itu penting banget kayaknya. Bisa juga merespon dengan tidak merespon. Iya. Ya. Kayak tadi gue bilang kayak pemerintah, Iya, Pak. iya. Kayaknya nggak perlu harus Harus dikonter. Diemin aja. Iya. Diemin aja. Jadi ada saatnya kita mau pasang Karena kita tidak merespon itu kan pilihan sebenarnya. Tidak merespon itu artinya merespon kan? Respon lu apa? Enggak gua respon apa-apa sama Iya, sekali. iya, Gitu ya toh. Iya. Jadi responnya bisa direspon positif, bisa respon negatif, bisa tidak direspon, itu sebuah respon. Responnya apa? Ya enggak ngerespon apa-apa udah. Iya. Apa tindakan lu? Enggak, gua enggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Kita cukup dengerin aja. Kan kalau istri ada masalah segala, oh ya kita dengerin aja. Kamu nggak ngerespon? Nah, aku ngerespon dengan aku diem aja. Iya, Jadi merespon apa? Aku dengerin aja. Tapi gitu. jangan sambil ngomong begitu. Iya. Enggak biasanya kayak gitu. Itu masalahnya adalah Tapi kalau menurut Ane, Bib, kalau menurut Ane nih, Ane alhamdulillah udah menikah 17 tahun. Oke. Wira 19 nih ya. Yang begitu kesebut, Bib. Kesebut. Karena udah masuk udah biasa. udah masuk di titik lucu bener ya. Iya. Ini kok kamu enggak ngerti respon ini. Awal gitu. Ya gitu, itu udah jadi Iya. udah jadi bumbu harian yang lainnya gitu ya. Maksudnya insya Allah antum berdua dapat tuh di level itu di mana ternyata dark jokes itu bisa dimasukin di semua. Nah, kalau sekarang masih di level yang 8 tahun pernikahan gitu. Kayak begitu Ya begitu itu bisa jadi bumbu yang berbahaya. Betul, bisa jadi bumbu yang berbahaya. Nah, nah gitu benar. Tapi di titik-titik tertentu yang contohnya di kayak Ane alhamdulillah udah merasakan titik itu di mana bisa direspon dengan dark jokes itu bisa masuk. Oke. Bisa masuk. Benar katanya. Tolong dicatat teman-teman ya. Ada. Kalau 8 tahun belum bisa. Berarti di atas 10 Ane kali. udah berapa tahun nih? 7, Ane 6. baru 5 kali. 5. Baru 5. 8 tahun. 6 dah. 6, iya kan 6 dong. Kayaknya kalau ini nggak belum bisa juga tuh masukin begitu tuh karena apa ya? Kan Terlalu banyak dosa. Apa? dari yang bahasan kemarin kan kita datang dari sebuah keluarga Oke. yang Yang berbeda, betul. Ya, Oh, cara oke. didiknya B. Iya. Terus udah gitu anak sama-sama anak pertama. Nah, Hmm. ada beberapa saat di dalam keluarga itu ada masalah yang responnya harus cepat. Jadi itu kebawa tuh ke Iya. pernikahan kan. Wah, kalau misalnya ada masalah ini, gue harus ngapain ya? Oke. Gitu. Nah, sementara kalau istri Ane lebih ke arah yang malah ke arah yang kayak tadi di posisi laki-laki, Laki-laki. udah let go aja santai dulu gitu. Iya. Kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang anehnya yang jadi yang
lah kok ini. Iya, ini harus cepet nih responnya gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu tadi nyambung dari Romo Wira tadi, jadi berkah karena itu sebuah jadi ujian pernikahan itu kan ibadah paling lama ya. Jadi pada saat ujian kesabaran, gue sering ngebatin, ya Allah kasih gue kesabaran gitu di keluarga ini. Ternyata semakin banyak minta kesabaran, semakin banyak masalah nih yang harus gimana cara, yang datang gimana caranya harus menyikapi sebuah masalah itu. Nah, Oke. istri itu lebih ke arah yang yaudah diem dulu, mungkin dia terbiasa dengan menganalisa dulu. Kalau ada Iya, kan iya. kayaknya gue udah sampai nih level analisa ini, jadi jalan keluarnya seperti ini gitu. Oke, Nah, oke. itu yang harus perbedaan itu yang tadi menyambung 8 tahun tuh nggak bisa jadi dark jokes gitu karena kita belum relax nih Iya, gitu. iya, Kalau betul, sampai betul. Iya, iya. arahnya Kalau relax itu tuh Iya. udah. Antum kalau udah ngerasain di 17 alhamdulillah. Jok-jok kita di kantor pun masuk ke rumah. Bener enggak ini? Nggak semua harus lu jawab kayak saya. Gitu ya, ada gitu-gitu. Gitu-gitu bisa masuk. Oke, berarti Ane coba lengkapi nih tadi nih ya, apa yang Ane coba teorikan gitu kan. Satu, perbedaan itu modal utama justru untuk membangun rumah tangga yang lebih dinamis, harmonis dan seterusnya. Tapi yang selanjutnya adalah kunci sukses perbedaan ini mengelola perbedaan ini adalah dengan respon baik gitu kan. Respon baik ini jadi kunci gitu ya. Walaupun nanti ada dinamika tuh di usia pernikahan Betul. sekian tahun itu Iya. responnya mungkin jadi lebih Lebih santai. santai gitu ya, jadi lebih karena udah bukan asem pahit manis, semuanya kayaknya ada inilah ya, udah banyak rasa-rasanya gitu ya. Nah, Ane coba mau masuk ke detail-detail perbedaan gitu kan. Terkadang tuh perbedaan antara suami dan wanita itu suami dan istri itu. Tadi Ane bilang apa nih? Suami dan wanita. Bukan sama istri wanita lain ini. Kayaknya kenapa ngarahnya ke sana dari tadi lo, dari sebelum podcast ngarahnya ke wanita lain. Suami dan istri itu kan ada hal-hal yang sifatnya remeh tapi sebenarnya itu kita harus pintar tuh membacanya gitu kan. Apalagi mungkin laki-laki yang merespon ke wanita gitu. Karena kalau laki-laki cenderung kayaknya tabiatnya gitu ya, Cuek. bukan cuek, apa adanya gitu. Berbicara apa adanya. Gue punya kebutuhan ini, Diomongin aja langsung apa adanya gitu. Letterlock aja udah gitu. Tapi kalau wanita biasanya Muter-muter dulu tuh. pengennya apa tapi diucapkannya dengan cara yang seperti ini seperti itu. Misalnya kayak istri kita gitu, kita makan siang Makan di besok mana? di luar yuk gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan letterlock, dia pengen makan siang di luar gitu Iya. kan. Siapa Tapi tahu sebenarnya dia pengen jalan berdua. jalan berdua, pengen Pengen quality ngobrol, time quality time. seterusnya gitu kan, biar lebih hangat lah gitu kan. Nah, apa contoh lain misalnya yang kira-kira antum dapati yang diucapkan oleh wanita permintaannya gitu ya, remeh tapi sebenarnya kalau harus dilihat lebih dalam lagi dia pengen lebih dari itu kayaknya dah. Bukan cuma pengen itu, ada makna di balik itu gitu. Apa kira-kira? Apa ya? Justru kalau istri Ani malah mungkin perempuan yang lebih gampang ngomong gue mau ini nih. Gitu. Oh, apa adanya. Apa adanya justru malah dia. Jadi ya itu tadi mungkin karena faktor Berarti anak sebenarnya lebih enak juga ya kalau kayak gitu ya. Nah, tadi karena Sesuai dengan ini gitu, dengan sesuai dengan jalur dengan karakter kita gitu. iya, karakter dengan kita, karakter lu laki-laki maunya gitu. apa lu akan ngomong gitu. Nah, justru yang menjadi masalah adalah pada saat itu tadi yang dia terlalu santai. Malah aneh yang jadi overthinking sih enggak, cuma yang kok ngeresponnya kayak santai ya gitu. Ya, tapi ya mungkin ada apa ya, sifatnya wanita memang yang ya udah nih gue diemin dulu nih, karena mungkin dia tahu nih, oh laki gue kalau misalnya gue omongin nih masalah depan malah jadi ngebebanin dia. Nah, jadi dia lebih memilih untuk yang gue step back dulu nih, biar laki gue agak slow baru timingnya masuk gitu. Nah, tapi kadang juga ada juga yang tadi masalah tadi ya, kita makan siang kemana yuk. Nah, dari situ malah anehnya malah menyadar diri, oh berarti ada yang mau diomongin nih. Oke. Gitu. Bahkan akan lebih enak pada saat dia ngomong nih, istri itu ngomong, besok kita cari makan siang yuk gitu kan, dibanding ada yang sesuatu yang pengen gue omongin nih sama kamu.
kan malah jadi yang gue salah apa ya gitu. Oh, udah mikirnya langsung salah gitu. Iya. Pengalaman tuh ya. Iya, sebagai seorang laki-laki Antum tuh. nggak usah ngiri-ngiri gini. Ini lu mau gue tenang-tenang gini. Kalau ini pengalaman pernikahan kita memang lebih lama. Pengalaman hidup dia lebih lama. Dia lebih lama pengalaman hidup. Ya gitu, pada saat dia ngomong kita coba cari makan siang yuk di mana gitu, atau besok kita Minggu aku mau nyari sepatu nih gitu. Iya. Kan dia nggak saklek gue beli sepatu terus gue pulang. Iya, Perempuan kan gitu. Kayak gitu mah dia jalan sendiri aja, gue tinggal aku transfer gitu kan. Ya udah kamu butuh gue transfer. Tapi kan dia pasti ada sesuatu yang mungkin masalah anak, Create moment gitu kan, atau mungkin dia bilang lu kapan beliin rumah nih gitu. Ujung-ujung kan gitu. Ya pokoknya cari sesuatu tempat yang mungkin dia pikir suami gua nggak akan ngerespon dengan negatif tadi. Gimana caranya ya? Oh mungkin ya kita sembari makan, ya kan, sembari jalan-jalan gitu, nggak ada anak-anak gitu. Mungkin gitu. Nggak tahu kalau Pak Wira mungkin langsung ditahu dong beli rumah kali gitu. Enggak ya, kalau gue sih kalau aneh lebih sering punya kesepakatan gini. Ya, mungkin juga bisa jadi tips buat teman-teman juga gitu. Oke. Mungkin gitu kan. Tips tuh. Kebetulan kan kalau di rumah rame nih, ada 5 anak nih, walaupun ada beberapa yang mondok. Iya. Tapi kan beda ngobrol di rumah sama ngobrol di luar. Oke. Jadi kalau aneh itu sama istri itu minimal dalam sepekan itu punya waktu 1 atau 2 kali jalan pagi bareng. Kalau jalan pagi nih, jalan nih bukan lari, karena kalau lari kita capek dan ngos-ngosan, nggak ngobrol. Tapi kalau jalan itu beneran, kalau menurut aneh sih enak ngobrol tuh, keluar tuh ngalir semua, bahkan ngomongin yang nggak penting-penting, jadi kita ngomongin masalah, ngomongin masa depan. Antum nggak penting, menurut dia penting. Betul. Bisa jadi, Iya, ya. betul. Ya artinya itu keluar semua, artinya aneh sejam lah atau 1,5 jam 10.000 langkah tuh. Kalau tipsnya sih gitu 10.000 langkah atau sejam lah, atau bahkan setengah jam itu penting banget untuk keluar rumah, untuk ngobrol. Dan kebetulan istri juga seneng gitu ya. Jadi kita encourage untuk kita olahraga juga, kita sehat juga. Ada intimate juga. Ada, betul. Ada Intimate moment. waktu yang pas untuk ngobrol. Nah, biasanya dia juga nunggu waktu itu sebenarnya. Jadi kalau menurut aneh sih Bikin biasanya udah keluar di kesepakatan, situ. bikin Iya, kesepakatan betul, dari betul. awal. Kita ini bikin Seminggu sekali, seminggu 2 kali. seminggu 2 kali gitu ya. Tapi itu jadi solusi yang ekonomis. Betul. Karena jalan-jalan doang nggak jajan. Nah, tapi kan habis itu sarapan. Ini malah bisa jadi double. Jajan. Bisa jadi sarapan. Kadang-kadang sarapan bareng masakan nasi Ini uduk. kan nggak penting, makanannya nggak penting. Bener nggak? Makanannya apa, di mana itu nggak penting. Nggak penting. Tapi ini yang antum omongin ini Timingnya. baru aja tadi pagi gue ngomong ke Abdul. Baru banget. Ya dulu ya. Gue baru dari pagi baru bilang dulu, makanya lu kalau olahraga kan apa sih tadi lu ngomong gara-gara apa ya? Jangan olahraga sendirian gitu ya. Jangan. Olahraga kalau berdua ada teman tuh enak, makanya dulu. Ani baru bilang Bim, makanya lu ajak bini lu kayak sebagaimana aneh nggak ngomongin orang lain sebagaimana gue ngajak bini gue olahraga. Cuman permasalahan di olahraga ini bukan cuman olahraga, tapi banyak tuh cerita yang keluar, ada ini apa segala macam. Ya kalau kata kata yang tepat mungkin ngayalnya aja dari situ, nanti kita kalau ini begini, nanti Iya, kita betul. seru banget Bim. Iya. Sama kayak waktu itu kita pernah kirim reels tuh tentang apa ngobrol nggak penting itu penting. Nah, ya kan ingat kan ini. Ya ini ngobrol nggak penting kan tadi kayak antum bilang barusan, Bim. Ngobrolnya ini segala macam, yang ngobrol nggak penting itu ya penting banget. Penting banget terus. Ya contoh yang kalau aneh lewati nih di hari-hari jalan sama bini tuh, tahu nggak kalau misalkan aneh cerita kita makan di nasi padang misalkan gitu, nasi padang ini enak, yang ini nggak enak. Tito biasa beli nasi padang ini, ganti ini. Sekarang yang di Jakarta lagi banyak Tito belinya mangkatsu karena diskonnya lagi besar misalkan gitu. Kan nggak penting sebenarnya. Cuman pentingnya di situ. Jadi oh ternyata kalau menurut aneh ya, ternyata apa yang terjadi di kantor itu bisa dia ceritain ke gue di rumah gitu. Karena nggak penting, nggak ada. Iya, nggak penting itu bisa jadi bridging juga. Jadi bridging juga ada apa ya, dan belum daya ice breaking untuk setiap kali perjalanan pagi. Iya. Bisa jadi bridging. Aku besok Aku mau minta izin. Tips juga tuh. Abis itu ngerokok lagi di luar. Ngomong. tips juga. Nambahin masalah. Tips juga tuh. Kadang ada teman-teman yang mungkin
minta izin tapi nggak pakai bridging, akhirnya jangan Buyar, boleh iya. gitu kan. Ini pembahasan berikutnya guys ya. Enggak, minta izin apa sih? Nah, itu. Jalan misalnya gitu kan. Mau nginep. Iya, mau kemana gitu kan, Iya, mau iya, ninggalin iya. dia lah intinya gitu Makanya kan. dibelokin dulu. Berapa hari gitu kan. Ya kan gitu, harus di bridging, harus ada. Tapi kan kita Kita kan nggak menyinggung pengalaman seseorang. tapi kan kita nggak pernah pakai izin begitu. Kita bilang Jalan-jalan aja. Besok mau berangkat. Kalau kita Gue paling banyak minta maaf. kalau pengalaman gue mah, nih gue di WhatsApp Doni nih. Hari Senin jalan nih kan. Gitu. lebih kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik kasih oleh-oleh. Ya. Oke. Ini sebenarnya udah semakin asik banget ya ini obrolannya, dan kelihatan banget nih Ane yang mungkin baru 6 tahun dengerin 17 dan 18 Iya, atau berapa bulan. Insecure ya. Bukan insecure sih, justru dapat tips. Jadi termotivasi, Iya juga nih. termotivasi. Iya bener juga nih. Jadi emang nggak boleh pakai standar sosial media ya. Oh iya Jelas, jelas. iya. Jelas. Jelas. Itu ini Paling adalah- bener emang berkaca dari circle sendiri kan, Hmm. teman-teman terdekat sendiri. Oh, yang ini udah jalan berapa tahun, gimana sih dia Iya. Iya. mengelolanya, Hmm. emosi, mengelola. Bener. Kalau keuangan udah jelas lah ya gitu loh. Mengelola emosi sih lebih banyak sih. Betul, Kalau betul. pernikahan tuh emosi, karena tiap hari ketemu kan. Betul. Susah kalau standar media sosial ya susah lah. Ane ada satu buku yang Ane punya dan Ane cukup merekomendasikan sih sebenarnya, dan biasanya kalau ada teman yang nikah tuh Ane hadiahin itu gitu. Bukunya John Gray, Men Are From Mars, Women Are From Venus gitu kan. Itu bagus banget. Dalam arti dia berdasarkan riset gitu kan, berdasarkan riset psikologi, dia mencoba memaparkan apa sih perbedaan. Kan emang udah jelas nih laki-laki dan wanita emang beda Pasti gitu kan. bertolak belakang. Bertolak belakang secara bentuk, secara paras, secara karakter umumnya dan bagaimana gitu kan, dia paparkan. Terus kemudian dia sampai karena dia kemudian konsultan gitu ya, dia sampai kemudian memberikan tips nih, kalau kamu Ketemu masalah ini. ketemu masalah ini, ketemu karakter yang seperti ini, responlah gitu, dengan ada isi begitu itu. gitu. Sampai ke tahap praktisnya Iya. gitu. Praktisnya tuh kayak gimana gitu. Kalau nggak salah dia sampai nulis buku yang kedua, Beyond Mars and Venus atau apa gitu. Bisa dibeli di mana tuh stat bukunya? Jadi ini podcast apa TikTok? Tapi itu penting banget, maksudnya masalah perbedaan kadang apa ya, tadi kalau nggak responnya nggak bagus, akhirnya Bisa jadinya jadi menimbulkan masalah Tapi itu kan baru. dia bikin buku sudah dengan praktisnya, dengan prakteknya, berarti udah termasuk bagaimana cara merespon dengan baiknya juga itu saat berarti. iya, karena dia berangkat dari kehidupan pribadi, dari pengalaman pribadinya gitu. Dia cerita waktu itu istrinya tuh lagi hamil gitu kan, ya, lagi hamil atau habis lahiran gitu kan. Terus istrinya tuh pengen dia selalu dekat dengan dia gitu kan. Waktunya tuh lu coba limpahin lebih banyak dong, gue tuh lagi, ya nggak diomongin gue tuh butuh bantuan, butuh apa enggak, dia cuman bilang kamu pulang kapan. Itu dia si John Gray itu agak merasa terusik gitu. Ya, Gue apa ditanyain namanya? mulu sih, Apa sih, bahasanya sih? bro kalau nagging gitu ya, nagging. Lagi. Apa tuh namanya? Ya pokoknya kayak dikejar-kejar gitu kan sebenarnya kan. Iya. Oke, ini banyak banget nih tadi insight-insightnya nih ya. Makasih banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ane, buat antum sekalian juga, Buat teman-teman yang buat nonton. teman-teman yang nonton juga nih ya. Dan memang perbedaan ini ya, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah gitu ya, bagaimana interaksinya dengan istri-istrinya, komunikasinya, itu terlihat kok bahwa memang perbedaan itu ada, dan Rasulullah berusaha untuk merespon atau mengimbangi kadang gitu ya cara komunikasi istri-istri. Contohnya gini, Rasulullah pernah ada tuh dalam peristiwa abis pulang dari perang Khaybar tuh cukup lama banget waktunya gitu ya, menghabiskan lebih kayaknya dari seminggu deh, mungkin bisa sampai 2 minggu atau lebih mungkin gitu kan. Pulang ke rumah, masuk ke rumah Ibunda Aisyah gitu ya, mungkin lagi gilirannya Ibunda Aisyah gitu ya, masuk ke rumah Bunda Aisyah. Terus Rasulullah tuh langsung buka obrolan yang menarik perhatian Ibunda Aisyah. Artinya temanya tuh tema Bunda Aisyah gitu. Jadi Ibunda Aisyah itu kan suka dengan boneka-bonekaan gitu ya, ada boneka yang ditaruh di rak rumah gitu kan. Itu langsung ditanyain sama Rasulullah gitu, Aisyah itu boneka apa gitu. Singkat cerita,
Tapi kemudian pelajarannya adalah kan lagi capek gitu kan. Kebayang lah pulang dari perang begitu gitu kan. Walaupun kemudian menang dalam arti bahagia dan seterusnya, tapi Tidak mengurangi fisik ya. Fisik betul lah, betul. Rasulullah ini loh gitu bisa bisa masuk ke dalam dunia istrinya gitu kan. Kan kita semua Tapi tahu itu lah. masuk ke dalam dunia sih bentuk respon yang tadi kita bahas juga. Betul. Kunci respon itu. Kunci respon itu kan. Respon yang bahkan dalam arti respon kan bisa jadi kan ada sesuatu yang dimulai baru merespon. Betul. Ini udah langsung respon. masuk respon gitu, langsung masuk lebih dulu. Lebih duluan. Itu banyak banget itu Rasulullah berinteraksi dengan Ibunda Aisyah begitu. Apalagi Ibunda Aisyah itu kan suka penutur yang hebat, yang memang bener-bener tipe wanita yang suka banyak ngomong gitu kan. Pernah bilang ke Rasulullah, aku pengen cerita 11 wanita itu kan. Teman-temannya ya. Didengerin bener-bener sama Rasulullah, respon juga itu kan, respon yang benar gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah ngasih quote juga tanggapannya atas cerita itu gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita kita lakukan gitu. Walaupun kadang lupa-lupa juga gitu kan merespon dengan baiknya seperti apa. Tapi kalau kita punya ilmunya kan mungkin suatu hari, oh iya gua punya ilmu ini gitu kan. Oh iya kan harus merespon dengan baik gitu kan. Nah, itu dia tuh Ilmu respon. ilmu respon. Mungkin kalau ada yang mau motivator mencari ilmu Silakan di respon. Romo Wira. Ilmu respon. Iya benar. Sudah berpengalaman 18 tahun menikah. Fulan bin Fulan motivatornya. Kalau ngerespon rumah kotor, Seperti rumah gitu. berantakan maksudnya. Karena sebenarnya bisa bikin e-booknya gitu kan. Bisa dijual nanti di online. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sharing-sharing lebih bermanfaat, bisa jadi bekal buat kita dan inspirasi buat teman-teman semua. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.